Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita bersaat teduh. Mari kita berdoa dalam hati. Keluargaku, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita dipanggil oleh Tuhan untuk beribadah bersama dalam upaya mengembangkan iman, kasih, dan pengharapan kita di minggu Kantati yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dengan tema menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Untuk itu, marilah kita menghadap hadirat Allah dalam ketenangan dan kekudusan, memohon agar hati dan pikiran kita, demikian juga tubuh, roh dan jiwa kita sungguh-sungguh tertuju hanya kepada Tuhan di sepanjang ibadah ini. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 23 ayat 1, Ku sembah oh Tuhan. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih, karunia, dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita angkat lagu pujian dari buku ND nomor 585 ayat 1 sampai 2, Sombama Jehovah Debatata. Amin, haleluya. Si gunung langit dan di sini. Amin, haleluya. Betahitalah bersinggung bedana. Amin, haleluya. Masuk perjalanan beriadu Jehovah. Amin, haleluya. Endehon, 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 amin, haleluya.
haleluya. Parasi rohana sumurung bahibana. Amen haleluya. Daen dehana borni nebatata. Amen haleluya. Alangi denggami bersama dan Tuhan. Amen haleluya. Endehon 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 amen haleluya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Sebab itu aku menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku menyanyikan mazmur bagi namamu. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Engkau telah menyediakan keselamatan dan kehidupan kepada kami melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Berilah roh kudus-Mu kepada kami untuk mengajari dan menguatkan kami dalam menyanyikan nama-Mu yang kudus, melalui puji-pujian dan syukur kami akan kasih dan kemurahan-Mu. Engkaulah yang layak dipuji dan dimuliakan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pengganti hukum Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik 16 ayat 8 yang bunyinya, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 17 ayat 1-3, Raja Natumimbul. Jangan mimpi si gonggomi hami jalema pujian kami tinggali basambu pengeluhan kami hati pemardosa.
jana Tuhan dan Tuhan Yesus Kristus sayen dehot maduarna nasana bersia saringgas patulus nasi nakap ni Tuhan saya tepung ingatan tentang pujiannya sedang dibatalkan. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan mohon pengampunan dosa dari Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan dosa kami. Terhadap Engkau dan terhadap sesama, kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, ya Allah. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh yang rela, agar kami mampu bersyukur atas segala kasih dan berkat-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibir kami, supaya mulut kami memberitakan puji-pujian kepadamu, dan selalu berdoa hanya kepadamu. Kami percaya bahwa korban sembelihan kepadamu ialah hati yang hancur, dan hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina. Ya Allah, lakukanlah kebaikan kepada kami menurut kerelaan hati-Mu, sehingga kami akan semakin mengenal betapa besar berkat-Mu dalam hidup kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun bagi kami, di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan kesetiaan-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 417 ayat 1-3, Rade Situtu Haluaun. Aku penuato Rade nang diho hatu Segala sama membantu Demi cerita Tuhanmu Asal habis sesulit Umur hamba jadi mana saja kontakku Nai paraneho Pasanap Tuhan muato Ibadah buas pangaleho Tuhu hasenangan toko Sanduk siang hoi somale
Marilah kita membacakan epistel kita pada kebaktian kita pada pagi ini yang tertulis dalam kitab Ulangan 31 ayat 14 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk, mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 210 ayat 1 sampai 2. O Tuhan Namara Siroha. Tuhan Namara
marilah kita mengaku iman rasuli kita seperti teman-teman kita seiman yang ada di dunia ini. Untuk itu, marilah kita mengikrarkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik lan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 453 ayat 1 sampai 2, Sadagoar Naum Mulik. Sadagoar naum mulik, siana sagoari, goarni Tuhan ta Yesus, hidup naum mulik, goarni Tuhan ki, goarni do endeki, goarni Yesus ni Tuhan malu rohaki, Tuhan malu rohaku, Luma saunan kondiki, goarni do senjataku, dekat akan musuhi, goarni haki, hari do endeki, goarni Yesus ki, coba malu rohaki. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, kiranya memelihara hati saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika kami jemaat-Mu beribadah di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, kami merasakan kehadiran Tuhan, dan terkhusus buat firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu pada saat ini. Biarlah Tuhan memberikan ketenangan hati kepada kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu kita hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Marilah kita, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan seluruh jemaat, kita sama-sama membacanya. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut.
Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi firman-Mu menjadi terang. Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Oleh kasih-Mu Tuhan Allah Bapa kami. Saudara-saudari terkasih jemaat Tuhan di dalam Yesus Kristus, Shalom bagi kita semua. Pasti jemaat Tuhan merasakan suatu kerinduan untuk kita kembali bisa bersama-sama beribadah di gereja ini. Akan tetapi dengan situasi yang kita hadapi, walaupun kita ditantang oleh gelombang badai pandemi COVID-19 ini, kita bersyukur kita masih boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, walaupun di rumah-rumah seperti kita pada saat ini. Hari ini kita sudah memasuki Minggu Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Minggu yang mengajak kita harus bernyanyi. Pada umumnya setiap manusia yang menerima atau meraih kemenangan di dalam peperangan atau di dalam perjuangan atau di dalam pertarungan yang dihadapi dengan pertarungan yang begitu besar, tentu kemenangan itu akan disambut dengan sorak-sorai, sukacita, bahkan melompat-lompat, bernyanyi-nyanyi dan menari-nari. Itulah menyatakan atau menunjukkan ekspresi kegirangan kita setelah berhasil meraih kemenangan di dalam perjuangan itu. Setiap manusia pasti berharap atau bercita-cita supaya kemenangan itu ada di pihaknya. Tidak pernah kita mengharapkan suatu kekalahan. Tetapi kemenangan di dalam setiap perjuangan itu yang kita dambakan. Tema minggu kita pada hari ini mengatakan nyanyian keselamatan. Nyanyikanlah keselamatan dari Tuhan. Jika kita kaitkan dengan judul perikop kita hari ini, yaitu nyanyian kemenangan. Saudaraku yang terkasih, di dalam pertarungan yang kita raih dan yang kita miliki tadi, sama halnya dengan apa yang terjadi di dalam perikop kita pada saat ini. Kalau kita lihat sebelum
di belakang khotbah kita ini ada suatu pertarungan, ada suatu perjuangan yang begitu besar dilukiskan oleh Yohanes di dalam wahyunya pada teks kita pada saat ini. Demikianlah nyanyian kemenangan yang terdengar di dalam wahyu ini, yang dinyatakan terjadi suatu peperangan di surga antara malaikat Mikael dengan naga besar, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang tugasnya adalah selalu menyesatkan seluruh dunia ini. Akhirnya naga tidak dapat bertahan, lalu dilemparkan ke bawah, ke bumi, dan tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan setelah naga tersebut dikalahkan, bernyanyilah malaikat Tuhan yang di surga. Hal inilah yang melatar belakangi adanya nyanyian kemenangan di dalam teks kita ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, lalu apakah isi dari nyanyian kemenangan yang mau kita petik dalam perikop kita hari ini? Yang pertama, di dalam ayat 10 dikatakan, sudah tiba saatnya keselamatan itu. Ketika keselamatan dan kemenangan itu sudah di tangan kita, ini yang perlu kita nyanyikan, ini yang perlu kita ekspresikan. Ternyata keselamatan itu sudah nyata pada saat karya keselamatan Yesus melalui kematiannya di kayu salib, dan ia bangkit. Disitulah saatnya iblis dikalahkan dan ditaklukkan. Disitulah kekuasaan iblis tidak berkutik lagi. Lalu bagaimana kita bisa menunjukkan nyanyian atau mengekspresikan kehidupan kita? Karena sudah nyata keselamatan di dalam Yesus Kristus, di dalam karya penyelamatan yang dilakukan itu. Keselamatan yang dinyatakan oleh Yesus Kristus kepada dunia, kepada kita, bukan lagi keselamatan yang diharap-harapkan, bukan lagi yang ditunggu-tunggu, bukan keselamatan merupakan suatu bayangan, akan tetapi sudah ada nyata di dalam Yesus Kristus yang sudah menjadi milik kita. Karya keselamatan Yesus itulah yang menjadi wujud nyata keselamatan itu bagi kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, bersyukurlah kita sudah memiliki Yesus. Kita sudah memiliki Tuhan Yesus penyelamat kita. Dia ada dari dulu hingga pada sekarang, dan dia ada di dalam kehidupan kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada di dalam setiap persoalan hidup kita. Roh Kudusnya tetap bekerja, mendampingi kita, meneguhkan kita, dan mengajar kita untuk tetap percaya kepada keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yang kedua, mau kita lihat kemenangan itu diperoleh dengan darah domba, yaitu darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Sama halnya seperti orang Israel yang menerima hukuman kepada bangsa orang Israel yang selamat dari tulah yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Mesir, yaitu kematian anak sulung. Maka ada perintah supaya bangsa Israel menyembelih domba dan menorehkan darahnya di setiap pintu rumah mereka. Barang siapa yang setia melakukan itu, maka di dalamnya ada keselamatan. Dalam hal ini kepatuhan dan ketaatan itulah yang membuat keselamatan kepada mereka. Demikian juga dalam kehidupan kita pada saat ini. Bagaimanakah kita sudah mempercayai darah Kristus melalui pengorbanan dan penderitaannya yang menjadi keselamatan kita? Bagaimana kita bisa mempertahankannya? Kita harus tetap berpegang kepada darah Kristus di dalam salibnya. Bagaimanapun beratnya peperangan dan perjuangan orang percaya untuk melawan iblis, kita harus seperti bangsa Israel selalu menorehkan darah domba itu di rumahnya.
Dan kita selalu melekatkan darah dan salib Kristus di dalam hati dan kehidupan kita. Kita harus selalu tetap di dalam Yesus Kristus bagaimanapun beratnya peperangan yang kita hadapi. Karena hanya darah Yesus yang tercurah itulah satu-satunya jalan keselamatan yang tidak terimbangi apapun. Maka dengan demikian iblis itu tidak akan berkuasa lagi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara terkasih, sebenarnya pada saat kemenangan dilakukan oleh Yesus dalam kematian dan kebangkitannya, iblis tidak pernah lagi memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk menghancurkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Walaupun dunia berkata Kristus mati, maka ia dan pengikutnya sudah kalah dan akan habis. Akan tetapi justru disitulah kemuliaan Kristus dan kesetiaan orang-orang percaya kepadanya dinyatakan. Seperti yang dikatakan buku ND kita 535 ayat 2. 535 ayat 2, alani saigolomoku sitaluhon musuki. Sambil merenung bisa kita nyanyikan untuk mengungkapkan iman, percaya kita dan keteguhan kita di hadapan Tuhan dalam menghadapi pertarungan besar dengan kuasa-kuasa iblis pada saat ini. Ayo. Sitaluhon musuki imajisi si palua nama mulu somoni nampesai mangogau tetap saya andalkan firman Tuhan, salib Tuhan tetap saya peluk, saya genggam, saya pegang erat, yang walaupun iblis itu sepertinya menginjak-injak kita, menertawakan kita, tapi di dalam salib Kristus, di dalam kesetiaan kita pegang Yesus kuat-kuat, maka semuanya itu akan terkalahkan kita. Saudaraku yang terkasih, pada saat ini bisa banyak situasi dan kondisi yang dipakai oleh iblis untuk mendakwa, untuk menganiaya, untuk mempengaruhi orang-orang percaya supaya melupakan Tuhan, bahkan mengutuki Tuhan, bahkan memusuhi Tuhan. Dalam situasi kondisi yang kita hadapi pada saat ini, pandemi COVID-19 ini, tentunya kita diperhadapkan dengan 1000 tanda tanya. Kapan Tuhan berakhir? Di manakah Engkau Tuhan? Dan inilah suatu kesempatan bagi iblis itu mendekati orang-orang percaya. Tinggalkan Tuhanmu. Kenapa orang-orang yang dikasihinya diizinkan mengalami pandemi ini? Nah, dan ini suatu kesempatan bagi banyak orang, sehingga terjadi saling menyalahkan, saling menuduh, saling mengutuk. Bahkan yang paling pedih, membuat stigma bagi orang-orang yang sudah menjadi korban. Masih sedikit stigma yang saya rasakan. Beberapa hari yang lalu, ketika saya harus menjalani opname di rumah sakit, memang sangat sulit situasi saat ini dialami oleh orang yang sakit.
Saya 6 hari dirawat di rumah sakit Bayangkara. Sebenarnya karena sakit lambung. Ketika kontrol kedua, saya duduk di kursi tunggu, di bangku tunggu, hanya batuk sebentar. Orang-orang yang di samping saya begitu cepat meninggalkan saya. Sedikit hati saya sedih pada saat itu. Lebih dari situlah stigma yang diperbuat banyak orang kepada saudara-saudara kita yang sudah menjadi korban pandemi COVID-19 pada saat ini. Mereka itu dikucilkan, mereka itu tidak diperdulikan. Yang walaupun memang banyak gereja, banyak jemaat, banyak kita yang sangat prihatin dan peduli mendoakan dan menguatkan mereka. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini menekankan kita, tetaplah nyanyikan nyanyian baru, yaitu nyanyian kemenangan daripada Tuhan. Sampai kapanpun kemenangan itu akan ada pada orang yang berpihak kepada Tuhan. Kemenangan itu akan tetap kita miliki di dalam perjuangan pada saat ini. Karena sampai kapanpun, sampai dunia ini habis, iblis di dalam kegeramannya mencari-cari apa yang bisa dia bawa terseret ke dalam lumpur dosa. Dan banyak orang-orang yang mengatakan dirinya pengikut Kristus terseret di bawah arus oleh iblis itu. Namun orang-orang yang tetap setia, yang bahkan sampai menyangkal hidupnya demi Kristus, dalam situasi yang kita hadapi ini, kita tetap setia. Aku tetap akan beribadah kepada Tuhan. Aku tidak akan tinggalkan Tuhan. Sepedih apapun kehidupan ini, sesakit apapun, aku tetap tidak akan tinggalkan Tuhan ini. Akhirnya pengharapan kita hidup di dalam sukacita. Orang yang bertahan dalam perjuangan sampai akhir, sukacita yang akan kita raih. Sukacita bukan hanya sukacita di dunia ini, akan tetapi sukacita di surga abadi menjadi milik kita. Untuk itu saudara-saudara, marilah menjadi gereja yang bernyanyi, jemaat yang bisa mengekspresikan hidup yang selalu bersyukur, hidup yang selalu mengenal Tuhan. Dari tingkah kita, dari tutur kata kita, dari persekutuan kita, biarlah Yesus tetap menjadi pegangan dan andalan hidup kita. Amin. Kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah. Firman-Mu berkatilah, kekal dalam hatiku, teguhkanlah imanku. Yesus bersamaku, yang menerima firman-Mu Biarlah kami Tuhan dapat menyanyikan nyanyian baru untuk kemuliaan nama Tuhan, di mana kami telah menerima keselamatan yang menjadi kemenangan kami di dunia ini melawan kuasa-kuasa iblis yang selalu berupaya memperdayakan kami Tuhan supaya meninggalkan Tuhan. Lewat firman kekuatan ini Bapa, biarlah kami dapat melihat begitu besarnya kuasa-Mu, begitu besarnya kuasa darah-Mu Tuhan yang tercurah untuk keselamatan kami. Biarlah kami tetap berpegang teguh kepada keselamatan yang Tuhan nyatakan di dalam Yesus Kristus,
Biarlah hanya Yesus pegangan hidup kami. Biarlah hanya Yesus yang menguatkan kami di dalam perjuangan hidup yang masih berjalan pada saat ini, Tuhan. Karena tidak henti-hentinya kuasa iblis yang selalu mencari mangsanya, yaitu orang-orang yang mengikut Engkau. Maka dengan kuasa firman-Mu ini, Tuhan, izinkan kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam iman kami, supaya kami, Tuhan, tiba di dalam sukacita yang luar biasa di dunia ini, terlebih di surga-Mu kelak. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu ini benar-benar menjadi sukacita bagi seluruh jemaat-Mu. Sempurnakan kami, Tuhan, di dalam ketidaksempurnaan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Hende nomor 15 ayat 1-5 Autna Saribu Haliganda. Mari kita satukan hati dan pikiran kita, kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, atas segala berkat dan anugerah yang Tuhan sampaikan kepada kami di pagi hari ini, sehingga kami boleh Tuhan melaksanakan ibadah, sekalipun kami Tuhan beribadah di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bawakan ke dalam tangan Tuhan seluruh pelayan gereja-Mu yang berada di HKI Resort Khusus Marturia. Demikian juga Tuhan, jemaat, orang tua, pemuda, remaja, dan anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami kesehatan, berikanlah kepada kami Tuhan umur yang panjang, serta sukacita yang daripada Tuhan, dan cukupkanlah Tuhan segala kebutuhan kami, agar kami Tuhan mampu menjalani hidup ini, sekalipun kami Tuhan di tengah badai wabah COVID-19. Tuhan Yesus, seluruh kehidupan jemaat-Mu, baik pelayan-Mu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di sorga, pada pagi hari ini juga Tuhan kami mau berdoa buat saudara-saudara kami para medis, para pendidik maupun karyawan atau pekerja Bapa. Tolong Bapa, berikan juga kepada mereka kesehatan, berikan kepada mereka Tuhan kekuatan, berikan kepada mereka Tuhan kebijaksanaan, karena para medis inilah Tuhan menjadi garda terdepan kami untuk memberantas wabah virus COVID-19, agar Tuhan virus COVID-19 ini cepat berlalu dari bumi ini. Tuhan Yesus, demikian juga Tuhan, kami serahkan seluruh bangsa yang ada di dunia ini
terutama Tuhan masyarakat Indonesia maupun pemerintah kami Tuhan. Tolong Bapa, jagailah masyarakat Indonesia ini, jauhkan Tuhan dari mara bahaya, jauhkan Tuhan dari virus COVID-19. Jangan buat kami Tuhan, masyarakat Indonesia ini saling menyalahkan terhadap pemerintah kami, tapi Tuhan berikan kepada kami kebijaksanaan agar kami Tuhan saling mendukung dengan pemerintah untuk memberantas virus COVID-19 agar cepat berlalu dari negeri kami ini. Tuhan Yesus, demikian juga Tuhan, pada pagi hari ini kami mau bawakan warta jemaat-Mu, yaitu Bapa, persembahan, sekalipun persembahan itu kami lakukan di rumah kami masing-masing, sekecil apapun Tuhan, persembahan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menjadi berkat persembahan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, demikian juga dengan janji iman bulanan dan janji iman pembangunan. Tolong Bapa, berikan kebijaksanaan kepada pelayan gereja-Mu Bapa, agar pelayan gereja-Mu Tuhan bijaksana di dalam menggunakan seluruh persembahan yang disampaikan oleh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan persembahan itu digunakan para pelayan-Mu demi kemuliaan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu, untuk keperluan pelayanan di gereja-Mu. Bapa di surga, banyak dosa pelanggaran kami yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Semuanya kami mohon ampun ke hadapan-Mu Bapa, agar tidak terhalang akan berkat dan anugerah yang akan Kau sampaikan kepada kami masing-masing. Inilah doa permohonan kami Tuhan, yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 190 ayat 1 sampai 2, Las Rohaku Situtu. Kita mengumpulkan persembahan di rumah kita masing-masing. Marilah kita berdoa untuk menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah.
Tuhan memberkati dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Sampai